Oke, jadi untuk kabel speaker yang harus kita perhatikan adalah ukuran dan bahan. Jadi nanti kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalnya kita ingin mendapatkan suara tweeter yang lebih airy, ya kita bisa menggunakan kabel tweeter yang lebih kecil dan bahannya bisa menggunakan yang silver. Jadi itu bisa mix and match untuk kabel speakernya. Oke, jadi seperti contoh kita ada pemasangan satu buah amplifier 6 channel di sini ya, dan bisa dilihat di sini ini ada power 6 channel dan ini ada DSP dari Helix Ultra yang 12 channel. Nah ini outputnya ya, kita bisa lihat ini kita menggunakan output analog dengan menggunakan kabel RCA Concerto dari HH ya. Ini channelnya ada 12 pasang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, jadi total 12. Dan inputnya juga kita masih menggunakan yang analog. Dan di Helix ini udah tersedia juga kabel digital, input digital dan input analog. Jadi kita bisa fleksibel menggunakan input yang kita butuhkan. Nah untuk perbedaannya biasanya analog itu memiliki timbre suara yang lebih natural ya, untuk vokalnya, untuk bassnya, dan sedangkan untuk yang digital itu plus benefitnya adalah resolusinya lebih tinggi. Oke, nah, nanti kita akan lihat juga instalasi yang di amplifier ya, sebelah sana ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang itu bahwa kita harus menggunakan string pembagi ya. Jadi ini adalah koneksi kabel power ya. Ini adalah kabel power utama yang kita tarik langsung ke aki ya. Jadi ini ada fuse pembagi 1, 2, 3, dan 4. Ini masih menggunakan fuse yang biasa. Nanti kita akan gunakan fuse yang hi-fi untuk pembaginya. Dan ini kita langsung bagi ke 3 power ya. Jadi ini adalah power yang 6 channel, power 4 channel, dan power monoblock. Jadi ini kita bagi sesuai dengan kebutuhannya. Oke, jadi ini kabel power. Ini yang 4 AWG dan ini yang 8 AWG-nya. Jadi ini adalah kabel power, itu kabel RCA, kabel input audio analog, dan ini adalah kabel output speaker-speakernya ya. Jadi ada speaker depan 3-way aktif, speaker belakang 2-way aktif juga, dan ada subwoofer. Jadi ini total 6-10 ya. Total ada 10.1 untuk sistem audio mobil yang di expander ini. Oke Katernes, jadi untuk yang kabel power ya, jadi penambahan audio itu kita harus menambahkan juga kabel power tambahan dari aki. Jadi ini kita tidak memotong kabel asli listrik mobil ya, jadi kita gunakan penambahan kabel baru untuk sistem audio yang kita tambahkan. Dan yang harus diperhatikan di sini adalah kabel power tadi kita udah bahas mengenai ukuran kabelnya ya. Jadi untuk pemasangan bisa dilihat di sini, ini kita gunakan terminal, terus ada heatsink juga. Dan ini yang kita namakan dengan kabel fleksibel. Jadi ini untuk melindungi kabel power tadi, walaupun kabel power itu sudah menggunakan shielding karet yang tebal, tapi kita juga harus tambahkan ekstra keamanan. Jadi kita harus menggunakan kabel fleksibel seperti ini ya. Jadi ini udah tersedia di market. Jadi ini udah kabel yang udah terkelupas begini. Jadi kita bisa langsung letakkan kabel power itu di dalam kabel fleksibel. Jadi ini bisa melindungi kabel itu dari gigitan tikus terutama ya kalau untuk kap mesin. Dan ini juga bisa melindungi dari metal-metal mobil gini ya. Karena ini bahaya tajam-tajam. Jadi biar melindungi kabel itu dari kupasan bahan metal dari bodi. Oke, yang tadi saya bilang adalah penambahan sekring. Jadi untuk kabel penambahan fuse ini kalau bisa adalah sependek mungkin ya, maksimal 20 cm, tapi kalau bisa ini letaknya sependek mungkin dari kabel utama yang ke aki. Jadi misalnya ini di bawah 20 cm dan ini adalah pengaman untuk kabel yang ke dalam mobil ya. Jadi kalau ternyata ada konsleting di dekat-dekat mana gitu, dekat-dekat power, ini fuse ini akan putus dulu. Tapi kalau bisa adalah ini melindungi kabel yang ini, dan itu nanti di belakang itu juga ada kan melindungi kabel yang ke amplifier ya. Dan ini tadi yang kita bilang adalah hi-fi fuse ya, untuk sound tweaking sebenarnya. Jadi ini untuk bisa meningkatkan kualitas suara overall dari sistem audio mobil Anda, karena ini gunakan string yang biasa ini menjadi bottleneck untuk sistem audio mobil Anda. Jika untuk sistem audio mobil yang sudah bagus dan ini kita tambahkan dengan string hi-fi fuse, ini bisa meningkatkan kualitas suara menjadi lebih bersih, lebih bagus, bassnya juga overall semua meningkat secara keseluruhan ya. Kemarin kita udah bandingin juga dengan yang string standar dengan string yang hi-fi, dan ternyata ada peningkatan suara terutama di overall, misalnya di clarity, detailnya, vokalnya, dan bassnya juga akan meningkat dengan tajam. Oke, di sini kita ada modul Biwit RT1 ya. Jadi ini ada digital audio out. Nah, kita akan gunakan yang kabel optik ya. Jadi yang model Toslink seperti ini. Jadi ini nanti langsung ke DSP ya. DSP pun ada inputnya biasanya. Jadi kalau DSP sudah yang terkini, sudah ada input
analog ini ya, 1 2 3 ini 8 channel inputnya, ini outputnya, dan ini bisa dilihat di sini ada inputnya juga. Nah, kita bisa lihat di sini ada inputnya. Nah, ini ada input koaksial ya, dan ini input optikalnya. Jadi nanti dari yang modul BWIT ini kita langsung pasangkan ke input DSP. Jadi output dari modul Bluetooth langsung masuk ke input DSP. Oke. Nah, ini nanti kita akan main sistem yang lumayan bagus di sini di Land Cruiser untuk menggabungkan dengan yang sistem bawaannya ya, yaitu yang JBL Signature. Oke. Nanti kita akan bahas juga yang mengenai input yang ke power. Oke guys, nah ini untuk konturnya power ya, kita bisa lihat di sini. Biasanya kalau untuk power 4 channel dia ada output front speaker dan rear speaker. Nah, ini akan kita akan gunakan kabel speaker seperti biasa ya, kiri kanan. Biasanya kabel speaker ini adalah sepasang seperti ini ya. Dan ini ukurannya macam-macam ya, ada yang 16, 12, 18, jadi tergantung kebutuhan. Nah, ini bisa dilihat di sini, ini adalah output dari kabel speaker. Jadi dari amplifier ini langsung direct ke speaker ya. Nah, untuk yang konstruksi amplifier juga ada, bisa kita lihat di sini biasanya ada tulisan power in. Dan itu biasanya ada 3 ya slotnya ya, untuk kabel baterai, kabel ground, dan kabel remote. Dan ini kabelnya biasa berukuran yang berbeda. Biasanya kalau kita gunakan adalah kabel baterai dan kabel ground ini akan menggunakan kabel ukuran yang sama. Misalnya kalau 8 AWG ya, ground dan baterai itu akan 8 AWG bareng-bareng. Dan ini kabel remote itu biasanya menggunakan kabel yang 1.25 ya. Jadi kita bisa gunakan yang kabel single untuk remote in aja. Jadi biasanya itu langsung dari head unit, remote out, atau bisa dari switch karena untuk menyalakan atau mematikan amplifier pada saat kita ingin gunakan atau kita matikan. Oke Kartens, jadi untuk sistem audio mobil yang bagus itu ada komponen yang tidak boleh dilupakan, yaitu adalah perkabelan. Dan untuk perkabelan itu yang harus kita perhatikan adalah selain instalasi yang aman, terus kita juga harus memilih komponen kabel yang sesuai. Oke, kita lihat mulai dari instalasi kabel power ya. Untuk yang di mobil Land Cruiser ini kita menggunakan kabel power berukuran 4 AWG ya. Jadi bisa dilihat di sini, kemarin kita udah bahas mengenai bentuk dan tipenya serta ukurannya. Nah, untuk instalasi kali ini kita bisa perlihatkan. Jadi ini langsung kita tarik ke aki. Jadi ini adalah kabel power dan ini harus ada fuse-nya ya. Yang kemarin kita udah bahas, fuse itu adalah pengaman kabel. Jadi nggak boleh panjang. Jadi dari kepala aki ini ke fuse ini maksimal 20 cm ya. Jadi kita tidak boleh lebih dari 20 cm. Semakin pendek semakin bagus. Dan ini kabel harus kita nanti instalasi dengan aman. Dan ini kita bisa dilihat di sini ya. Kabelnya kita kasih pelindung lagi, sleeve. Jadi untuk melindungi kabel ini dari goresan atau luka ya. Nah, ini bisa dilihat pelindung kabelnya ya. Plastiknya lumayan tebal gitu ya. Ada 2/3 mili di sini untuk melindungi kabel itu dari goresan metal. Dan ini masuk ke dalam bagian interior itu melalui grommet karet. Jadi ada di bagian firewall mobil biasanya ada grommet karet, itu bisa masuk ke kabel untuk kabel, jadi masuk melalui grommet langsung ke bagian interior. Sekarang kita akan lihat di bagian interiornya ya. Oke, jadi dari kabel power dari bagian aki itu masuk ke dalam interior melalui grommet ya. Nanti akan kita routing sesuai jalurnya ya. Dan yang harus diperhatikan adalah antara kabel power dengan kabel signal, misalnya RCA atau kabel speaker itu kalau bisa dibikin jarak ya, jangan terlalu deket karena nanti takutnya ada distorsi ke kabel signal. Nah, bisa dilihat di sini ya, ini adalah kabel speaker. Kita lihat jalurnya ya. Karena ini 3-way, kita udah tarik 3 jalur, yaitu untuk mid-range, tweeter, dan mid-bass ya. Nah, untuk di mid-bass juga harus diperhatikan kabel speaker. Jadi mulai masuk dari bagian pintu ini harus melewati karet. Jadi tidak boleh langsung menyilang begini ya, karena takutnya nanti tertekuk atau patah atau luka, itu bisa mengganggu sistem audio mobil Anda. Dan ini masuk ke dalam harus diperhatikan adalah nanti bagian-bagian metal besi ini nggak boleh mengganggu kualitas kabel. Dan ini bisa dilihat kita juga kasih sleeve lagi ya untuk pelindung kabelnya biar aman dan rapi ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Kabel speaker kita gunakan yang Sennheiser kemarin. Nah, ini jalurnya ke belakang. Terus ini bisa dilihat juga di bawah sini adalah kabel signal audio ya. Jadi dari head unit standar ini nanti akan masuk ke prosesor. Nanti kita juga ada tambah 1 buah modul Bluetooth ya. Ini menggunakan kabel optik langsung ke prosesor juga. Jadi kita punya 2 source, streaming sama analog. Dan ini adalah kabel RCA outputnya ya. Jadi ini adalah interconnect-nya untuk signal audio langsung ke amplifier ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, kita susun semua jalurnya ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti kita akan gantikan yang 16 channel dari Resolute yang tipe terbaru ya. Nanti kita akan bikin unboxingnya juga sendiri. Dan ini untuk sementara kita pakai dulu yang T series sebelum yang 16 channel di launching ya di Indonesia. Nanti yang pertama akan kita pasang di mobil Land Cruiser ini. Oke, untuk kabel speaker juga bisa diperhatikan ya. Jadi ini instalasinya kabel speaker masuk ke dalam pintu dan ini harus disolder, terus dikasih heat shrinking juga buat pelindung speakernya agar terlindung dari konsleting. Bagian metal-metal ini tidak boleh tersentuh dengan kabel speaker ya. Jadi kita bisa lihat di sini semuanya udah terpasang dengan aman, rapi. Nanti kita akan baut semua. Dan ini untuk speaker bagian belakangnya ya. Nanti yang bagian depan kita akan pasang juga. Dan bisa dilihat jalurnya ya, semua sudah terpasang rapi ke belakang. Oke, jadi udah bisa kelihatan ya jalur-jalurnya nih, kabel speaker, ya ini kabel signal audionya ya interconnect, dan ini kabel speaker kanan, speaker kiri. Jadi kita tarik ke dua buah amplifier di sini ya. Jadi nanti ada amplifier di belakang, 4 channel, dan semua kabel langsung lari ke bagian belakang ya. Dan ini juga kabel subwoofer ya, bisa dilihat di sini yang subwoofer sebelah kanan. Dan nanti ada kabel power juga yang dari jalur aki ya, sebelah kanan, semua langsung lari ke bagian belakang, nanti masuk ke distribusi lagi ya. Masuk screen lagi, nanti baru dibagi menjadi 4 jalur ya. Jadi itu untuk safety perkabelan di sistem audio mobil yang berkualitas. Oke, karena jadi tadi itu pembahasan mengenai tipe kabel, ukuran, dan fungsinya. Jadi nanti yang ingin bertanya mengenai kabel, terus bagaimana pemasangannya, terus bagaimana pemilihan kabel yang baik, bisa langsung saja di kolom komentar ya. Jadi kami tunggu pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar kami di channel Kartens Auto Sound Jakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami di Kartens Auto Sound Jakarta. Thank you for watching. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.